kita buka kitab pedoman kita melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu, masih terkait tentang babul haji. Ya, di sini ada satu cerita kembali yang kemarin kita juga sudah baca ceritanya. Wah, hakal Yafi'i. Nah, itu sudah ya, Imam Yafi'i itu bercerita. Nah, kemudian ada lagi cerita dari Imam Yafi'i, wahwa aidon. Jadi wahwa itu kembalinya kepada Imam Yafi'i. Jadi dan dari Imam Yafi'i juga an Ali bin Muwaffiq. Ya, ini ceritanya datang dari Syekh Ali bin Muwaffiq. Qala, beliau Syekh Ali bin Muwaffiq berkata, jalastu yauman fil haram, saya satu hari duduk di tanah haram, di tanah haram Mekah maksudnya. Wa qad hajjajtu sittina hajatan, sungguh saya udah pergi haji 60 kali haji. Jadi hajinya udah berapa kali? 60. Berarti udah 60 tahun tuh. Ya. Kalau haji kan 1 kali setahun, ya kan? Kalau dia udah pergi haji 60 kali, berarti otomatis waktu yang dibutuhkan 60 tahun. Masya Allah. Istimewa ini orang yang begini nih. Ya, bisa pergi haji sampai 60 kali haji. Ya, ini mudah-mudahan nih Bapak Saudara yang hadir di sini, mudah-mudahan seumur hidup sekali aja pergi haji. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ini doa subuh manjur, mudah-mudahan dikabul sama Allah. Ya, doanya kita semuanya diaminin. Mudah-mudahan yang hadir di sini ya bisa pergi haji. Ya, yang belum bisa berangkat haji. Ya, yang sudah mudah-mudahan bisa berangkat lagi. Ya, walaupun kagak sampai 60 kali. Ya, begitu. Tapi mudah-mudahan ya minimal kita bisa, ya Allah berikan kemampuan sehingga bisa melangkahkan kaki kita menuju tanah haram Mekah dan juga tanah haram Madinah dalam rangka ibadah haji dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sungguh saya haji udah 60 kali. Fakultu fi nafsi, ya maka aku berkata dalam diriku, ya ila mata atarodadu fi hazil masaliki, ya sampai kapan saya bolak-balik mundar-mandir dalam ya masalik, yaitu melaksanakan perjalanan wal qafaz dan ya menuju ke bumi ini. Sampai kapan tuh saya terus tiap tahun berangkat, tiap tahun berangkat. Saya nggak tahu bolak-balik ini sampai kapan selesainya. Tapi yang jelas saya saat ini sudah 60 kali melaksanakan ibadah haji. Nah, habis ngomong begitu tuh, summa golabatni aini, kemudian mataku terasa ya berat banget, ngantuk dia, akhirnya tidur. Ya, jadi habis ngomong seperti itu di tanah haram, lalu dia tertidur. Panimtu, maka setelah itu saya tidur, faizan, di mimpi. Tiba-tiba saya biqailin, saya tuh yang ngomong begitu, yaqulu, ngomong lagi di situ. Ada yang bicara, ada suara yang manggil-manggil dia, dibilang begini, ya benal Muwaffiq, wahai Ibnul Muwaffiq. Ya, jadi Ali bin Ibnul Muwaffiq, hal tad'u ila baitika illa man tuhibbu fatuba liman ahabbahul maula. Tuh ada yang bilang begitu, tidaklah engkau ya tad'u ila baitika, datang menuju rumah engkau, ya dari rumah menuju ya tanah suci Mekah, kecuali ya itu menuju kepada ya man tuhibbu, yaitu zat yang cinta kepada engkau. Fatuba, maka bahagialah, liman ahabbahul maula, kepada orang yang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi artinya berarti dia tiap tahun dipanggil sama Allah. Begitu. Nah, kan ini istimewa. Kalau orang tiap tahun bisa dipanggil sama Allah, Allah itu adalah zat yang paling mulia. Jadi kamu yang manggil, yang ngundang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti tuba, maka beruntung orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kalau lagi pergi haji berarti kita lagi dapat panggilan tamu Allah. Bukan tamu ya raja, bukan tamu presiden, tapi tamu Allah. Kita kalau diundang sama presiden aja,
ya udah hebat bener. Tanggal 17 Agustus misalnya, ya kita diundang untuk upacara di istana. Bagaimana kira-kira? Wah, ada undangan nih saya nih. Nah, begitu. Ya, ke istana. Itu udah termasuk mulia. Ya, tapi ini kita diundang sama Allah. Tamunya Allah. Nah, tiap tahun jadi tamu Allah. Tuba liman ahabbahul maula. Begitu dalam mimpinya. Beruntung berarti orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan panggilan banyak tuh Bapak Saudara. Ya ada panggilan sholat. Nah, ada panggilan ke tanah kusir. Ya, ada panggilan ke tanah suci. Nah, tapi kita mohon supaya kita laksanakan dulu nih 2 panggilan yang benar nih. Panggilan sholat, ayo kita benerin dulu sholat kita. Ya setiap kali ada panggilan sholat, ayo kita benar-benar perhatiin. Ya begitu. Terus yang kedua mudah-mudahan kita dipanggil untuk ya ke tanah suci. Ya pergi haji, pergi umroh. Nah itu tuh namanya panggilan ke tanah suci. Siapa yang manggil? Allah juga. Orang kalau pergi haji yang manggil Allah. Ya, kalau orang pergi umrah yang manggil Allah. Nah, seperti itu. Nah, kalau itu semua kita udah benerin, udah sempurna, nah suatu saat mudah-mudahan baru kita dipanggil ke tanah kusir. Ya, semua manusia pasti begitu. Ya, akan dipanggil ke tanah kusir dalam arti kita bakal ya meninggal dunia. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi beruntung kamu karena diundang oleh Allah. Berarti kamu dicintai oleh Allah. Wa hamilahu ilal maqamil a'la, dan kamu akan dibawa ke makom yang cukup tinggi dan mulia. Ini otomatis orang itu ya dibawa ke makom yang tinggi yang luhur. Wa huwa, dan dari Imam Yafi juga ada cerita lagi an Abi Abdillah Al-Jauhari, yang datangnya dari Abi Abdillah Al-Jauhari. Qala, beliau berkata, kuntu sanatan fi Arafatin. Dulu saya pernah ya entah tahun berapa, katanya nih sanah ini isim nakirah. Pokoknya dalam 1 tahun itu pernah saya ada di ya Arafah, di padang Arafah. Berarti lagi ngapain dia? Lagi wukuf di padang Arafah. Entah tahunnya tahun berapa, ya yang jelas dulu saat saya pergi haji entah tahun berapa tuh sanah umum. Ya saya berada di Arafah. Falamma kana akhirul laili, maka tatkala menjelang di akhir malam, di penghujung malam, jam 3 dini hari, jam 3:30, itu nanya penghujung malam itu. Ya, nimtu, saya tertidur. Ya, dia tidur. Orang-orang soleh kalau tidurnya pasti akan mimpi, karena memang dia selalu ibadah. Nah kalau udah ngantuk banget ditidur itu, sehingga nanti tidurnya pun berbuah mimpi. Mimpinya pun mimpi yang baik. Ya, dia cerita, saya tidur, kemudian saat itu mimpi saya bara'aitu malakaini, saya melihat ada 2 malaikat nazala minas sama'i, 2 malaikat itu turun dari langit. Tuh, berarti malaikat tempatnya di mana? Di langit. Gitu. Makanya biasa kalau malaikat turun karena memang posisi malaikat itu adanya di mana? Di langit. Tanazzalul malaikatu warruhu. Tuh kita sering baca Al-Qur'an begitu ya. Tanazzalul malaikatu warruhu. Malaikat turun dan juga masuk, yaitu yang namanya ar-ruh, malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ini berarti kalau tempatnya malaikat di atas langit. Kalau kita nih manusia tempatnya di bumi. Ya, kita di bumi. Tapi malaikat sering turun ke bumi. Kalau kita lagi ngaji nih begini nih Bapak Saudara, ini banyak malaikat nih. Malaikat yang sedang menaungi kita dengan sayap-sayapnya. Kenapa? Ridon bima yatlub, karena malaikat suka, demen, ridho dengan apa yang kita lagi cari. Tuh, cuma kita nggak dikasih penglihatan aja. Ini malaikat banyak Bapak Saudara yang hadir di sini. Ya, karena malaikat cinta, senang kalau ada orang-orang yang lagi hadir di majelis ilmu, dia akan datang. Ya, seperti itu. Makanya beruntung Bapak Saudara, dalam hidup dan kehidupan kita, sesibuk-sibuknya kita, buatkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Nah, begitu. Buatkan udah. Ya, 30 menit kagak lama.
selesai pulang cari kegiatan yang lain. Nah seperti itu. Jadi ini penting sekali. Masya Allah, istimewa sekali orang-orang yang sudah bisa meluangkan waktunya untuk hadir di majlis ilmu. Ya, karena malaikat pun cinta sehingga dia turun untuk menaungi dan melindungi dengan sayap-sayapnya. Ya, itu seperti itu. Jadi saya melihat ada dua malaikat turun dari langit. Faqala ahaduma, maka berkata salah satu keduanya li sahibi, kepada sahabatnya. Ceritanya ini dua malaikat di bumi ngobrol. Itu malaikat satu sama malaikat yang lainnya ngobrol. Kam waqafa hadhis sanah, kira-kira nih yang wukuf di tahun ini ada berapa orang? Ceritanya malaikat begitu tuh, nanya. Dia berdua tuh ya turun di padang Arafah, diimpi sama orang soleh, seorang ulama, ya wali min auliyaillah. Ya ada dua malaikat turun ke bumi Arafah, kemudian nanya, berapa orang nih yang wukuf tahun ini? Qala sahibuhu, lalu temennya nih malaikat yang ditanya menjawab, situ mi'ati alpin, ada 600.000 dulu ya. Kalau sekarang mungkin ada jutaan begitu. Ini kan ceritanya dulu. Orang pergi haji belum sebanyak sekarang gitu. Jadi kata malaikat, ini yang pada wukuf ada 600.000 orang. Gitu. 600.000 orang di padang Arafah. Walam yukbal minhum, tidak ada yang diterima dari mereka illa sittatu anfusin, kecuali cuma 6 orang. Tuh. Jadi dari 600.000 yang wukuf ternyata tidak ada yang diterima ya wukufnya kecuali cuma 6 orang. Masya Allah. Dari 600.000 ya yang diterima cuma 6 orang. Tuh, Masya Allah. Kenapa ini orang segitu banyaknya yang haji yang diterima cuma 6 orang? Qala, maka malaikat itu berkata, pahamam tu an altama wajhi. Ya, oh ini yang lagi ngimpi cerita. Qala, dibilang yang ya mimpi ini bilang, saya jadi kepengen menampar muka saya. Begitu. Ini berarti saya yang wukuf di sini kagak diterima, jangan-jangan nih. Ya, semua tampar aja nih muka saya. Salah apa sih saya? Dosa apa yang saya lakukan sampai saya haji wukuf saya kagak diterima? Dari 600.000 orang yang diterima cuma 6 orang. Wa anuhu ala nafsi, dan saya teriak atas diri saya. Ya, kalau bisa mau jerit gitu. Ya Allah, ada apa ya Allah? Saya dosa apa ya Allah? Sampai ya orang yang segitu banyaknya wukuf tapi enggak diterima. Faqala lahumma fa'alallahu fil jami'i. Lalu malaikat itu bertanya lagi, apa yang Allah lakukan pada semuanya tuh? Cuma yang diterima 6 orang, kan yang lain banyak banget, capek, letih, Masya Allah. Apa yang Allah lakukan buat mereka semuanya? Qala, jawaban malaikat, nazrul karim ilaihim, Allah memandangnya dengan pandangan yang mulia kepada mereka, bi ainil karami, dengan pandangan yang penuh dengan kemuliaan. Tapi tetap Allah itu ya sayang sama hambanya, walaupun belum memenuhi persyaratan dari sekian banyak yang wukuf, yang diterima hanya 6 orang, tapi yang lainnya tetap dipandang dengan pandangan yang mulia, dipandang dengan pandangan yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Akhirnya bagaimana? Fawahaba likulli wahidin mi'ata alfin, lalu Allah berikan setiap satu orang diberikan untuk bisa memberikan syafaat 100.000. Ya. Jadi 100.000, satu orang yang diterima itu bisa memberikan syafaat untuk 100.000. Jadi 6 orang ya pas 600.000. Jadi akhirnya semuanya dapat juga, dapat rata dari 6 orang. Kenapa? Karena Allah begitu sayang kepada hambanya. Itu begitu. Makanya kita yakin aja dah. Ya, jadi kalau seandainya saya punya kesalahan sampai ibadah saya nggak diterima, itu mungkin dari yang lain. Nanti Allah pandang kita menjadi mulia. Tuh, sama orang sholat jamaah, itu gara-gara jamaah Pak. Kalau satu-satu mungkin kita kagak diterima kali sholat kita. Ya, kita kalau beli ya duren satu-satu, ini nggak mau dia. Ya, ini nggak mau. Coba kalau duren borongan.
Ya, satu kardus beli berapa? Ya udah, kagak dilihat yang cakep yang jelek, pokoknya tawar dibawa semuanya. Nah begitu. Tapi kalau bicara satu, ya banyakan yang kagak. Ya, ini enggak. Udah bagus, dibuka, dicobain, pahit, nggak jadi lagi. Dari 10 palingan 1 atau 2 tuh durian yang bagus. Nah coba kalau belinya borongan, beli 10 berapa? Nah, udah diborong. Yang pahit, yang jelek, yang manis masuk semuanya. Tuh begitu. Makanya beruntungnya kita sholat jamaah begitu tuh. Ya, kita kelompok berjamaah enak, al barokah. Jadi al jamaah al barokah. Ya, orang yang berkelompok berjamaah itu insya Allah memunculkan keberkahan. Ya, jadi penting. Nih makanya kita kumpul begini penting nih. Jangan sampai kita dipecah-pecah lagi. Ya nggak mau kumpul. Udah cukup. Ya kemarin 2 tahun kita sering dipecah-pecah, nggak mau kumpul berjamaah. Nih sekarang udah selesai. Kumpul terus, jamaah terus. Ngaji berjamaah sama-sama, sholat berjamaah sama-sama, ada kegiatan berjamaah sama-sama. Itu kuat umat Islam kalau udah begitu. Ya, masya Allah. Ya, indahnya berjamaah. Jadi ditahu umat Islam itu kelemahannya kalau sendiri-sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ayo atur siasat. Bagaimana supaya umat Islam itu bercerai-cerai, sendiri-sendiri, ada rasa khawatir, takut, keluar takut, salaman takut, kumpul takut. Sudah berakhir 2 tahun. Jangan sampai terjadi lagi. Sebab nanti ada isu-isu di bulan Januari akan ramai lagi. Nah, mudah-mudahan jangan sampai ya, jangan sampai mau lagi dah kita gitu. Karena ya ini sangat penting buat kita ya umat Islam untuk selalu berjamaah. Itu begitu. Jadi dari 1 orang bisa membawa ya 100.000. Akhirnya apa? Wagupiro diampunkan bisitati anpusin dengan sebab 6 orang lisitati ya mi'ati alpin untuk 600.000 orang. Ya akhirnya diterima juga semuanya ya. Nah itu barokah berarti ya alhamdulillah. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Dan Allah yang memiliki anugerah yang sangat besar. Jadi itu semuanya anugerah Allah ya. Itu bisa aja anugerah Allah diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa huwa, dan juga cerita dari Imam Yafi'i an Zinnun, dari ya Imam Zinnun annahu qala, sesungguhnya beliau Imam Zinnun berkata, ra'aitu syaban indal ka'bati, saya melihat ada seorang pemuda di dekat Ka'bah, yuksirur ruku'a was sujuda, dia perbanyak ruku sujud aja. Ini maksudnya sholat, habis sholat 2 rakaat sholat lagi, habis sholat 2 rakaat sholat lagi, habis sholat 2 rakaat sholat lagi. Anak muda ini, diliatin aja sama Imam Zinnun. Masya Allah, ini anak muda kagak berhenti sholat terus. 2 rakaat salam, sholat lagi, 2 rakaat salam, sholat lagi, 2 rakaat salam, sholat lagi. Di depan Ka'bah. Ya itu yang dimaksud memperbanyak ruku dan sujud. Ya artinya memperbanyak ruku dan sujud, bukan sujud aja, sholat maksudnya. Karena ruku termasuk bagian daripada sholat, sujud termasuk bagian dari sholat. Kalau kita belajar ilmu balaghah namanya min zikril ba'di wa iradatil kul. Disebut ya unsurnya, tapi yang dimaksud semuanya. Disebut ruku, bukan berarti orang ruku saja, sholat semuanya. Disebut sujud, nah itu berarti dia sholat. Sebab ruku dan sujud itu bagian dalam sholat. Jadi anak muda ini Masya Allah di depan Ka'bah sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Ya, pada nautu minhu, lalu saya deketin. Kata Imam Zinnun nih, saya deketin aja tuh anak muda. Pakul tuh aku bilang, innaka tuksirus sholat, sungguh engkau itu memperbanyak sholat, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Apa katanya anak muda? Pakola, maka berkata anak muda, antazirul izna fil insyirafi, saya lagi nunggu, ya nunggu datang aba-aba, ya untuk menyuruh saya berhenti, gitu.
Jadi sebelum saya disuruh berhenti, saya tidak mau berhenti sholat terus. Tuh orang kalau udah tingkatannya wali begitu tuh Bapak Saudara. Walaupun anak muda kalau udah jadi wali, Masya Allah. Jadi nanti dia ada tuh ya sinyal yang menyuruh dia berhenti untuk sholat. Jadi sebelum ada tanda-tanda sinyal yang menyuruh dia berhenti dari sholat untuk berpaling ke amalan yang lain, dia belum mau gitu. Makanya Bapak kadang-kadang begitu, niat Bismillahirrahmanirrahim, saya niat ya mau sholat terus, sebelum ada sinyal-sinyal yang berhentiin saya mau sholat terus. Ternyata nggak ada. Ya terus aja sholat. Begitu. Ini anak muda begitu, sholat terus, sholat karena dia lagi nunggu sinyal kapan ya ada ya sinyal-sinyal yang membuat dia berpaling dari sholat, artinya berhenti dari sholat. Qala ya, dia bilang enggak lama setelah itu, paroaitu rak'atan sakotot alaihi, ternyata aku lihat ada secari kertas. Rik'ah itu secari kertas jatuh di atasnya, maktuban pihak, tertulis di dalam kertas tersebut apa? Minallahil azizil ghafur. Suratnya begitu, dari Allah yang maha ya gagah perkasa dan maha pengampun, ilal abdil shadiq asyakur, untuk hamba ya yang senantiasa bersyukur dan jujur. Tuh, Masya Allah, ada surat begitu isinya ya. Jadi tiba-tiba itu secari kertas datang tuh, jatuh aja tuh Bapak Saudara di depan orang tersebut, di depan anak muda. Dibaca itu ya tulisannya minallahil azizil ghafur ilal abdil shadiqis syakur. Tuh, ini namanya tingkatan wali ini. Ini cerita wali dan nih orang yang udah deket banget sama Allah. Ya bener datang surat. Ya suratnya datang ya tulisannya begitu dari Allah untuk hamba yang bersyukur. Apa isinya? Insorib magpuran. Udah berhenti kamu sholat sunnah, cukup magpuran, udah dapat ampunan. Tuh, baru diberhenti sholat sunnah tuh. Tadinya dia enggak, udah sholat terus udah berjam-jam gitu. Ya Imam Zunnun perhatiin, ya Imam Zunnun juga termasuk wali yang ibadahnya juga enggak kalah. Nah begitu. Cuma diperhatiin nih ada anak muda ini sholat terus. Kenapa enggak yang lain dibaca? Ya sholat lagi. Ternyata dia punya niat, belum ditegur untuk berhenti, dia nggak mau. Bener tuh, ada secari kertas jatuh, ada tulisannya. Ini dari Allah Al-Aziz Al-Ghafur untuk hambanya yang jujur dan bersyukur. Berhentilah sholat sunnah kamu, cukup, capek udah kamu, maghfuran, ya udah diampunin. Nah baru diberhenti. Laka mataqaddama min zanbika wa matakhir. Jadi Allah sudah ampunkan dosa-dosa kamu, baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Qabbalallahu hajjana. Nah ini terakhir doa daripada pengarang kitab. Moga-moga Allah terima haji kita, wa ghafara ma taqaddama, dan moga-moga Allah ampunkan semua yang sudah terdahulu, min kabairi dzunubiha, dosa-dosa besar kita, wa ma ta'akhir, dan dosa yang akan datang. Jadi artinya dosa yang udah sama dosa yang akan datang mudah-mudahan diampunin. Nah ada yang nanya, Ustadz itu kalau dosa yang belum kita kerjakan kok udah diampunin bagaimana? Artinya mudah-mudahan kita dijaga, dipelihara jangan sampai berbuat dosa dan maksiat. Itu begitu. Ya, jadi ghafarallahu ya dzunubahu mataqaddama min dzanbi mataakhir. Kalau dosa yang sudah kita perbuat, ya itu pasti ya udah kelihatan berarti. Tapi kalau dosa yang akan datang bagaimana? Maksudnya Allah jaga kita, Allah pelihara kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Kan ada orang yang disayang sama Allah, ya selalu dijaga dia. Ya kalau mau berbuat dosa dijaga, enggak jadi dia berbuat dosa. Kalau dia mau berbuat dosa dijagain lagi sama Allah, enggak jadi berbuat dosa. Dia mau berdosa ingat lagi sama Allah, enggak jadi. Itu namanya ya Allah akan ampunkan dosa yang akan datang. Nah padahal belum dilakukan. Artinya apa? Dijaga, dipelihara dosa-dosanya. Wa tahammala anna tabi'atina, dan mudah-mudahan juga Allah akan menanggung segala urusan kita dengan orang lain terkait
dengan masa-masa utang piutang dan lain sebagainya. Itu tabiatina dosa-dosa yang begitu tuh, yang kita belum sempat bayarin tapi orang itu udah kagak ada. Kan kadang-kadang kita begitu punya ya yang namanya hakul adami. Ya kita punya utang sama orang lain. Ya waktu itu kita belum kuat bayar. Pas lagi mau bayar orangnya entah udah kemana. Kita mau cari udah nggak tahu alamatnya di mana. Ya dia itu sekarang tinggalnya di mana. Nah itu termasuk kita minta diampunkan dari hal-hal itu. Nah makanya kita sering baca ya apa astaghfirullahalazim li wali walidayya wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimin wal muslimat. Jadi kalau kita punya tanggungan-tanggungan yang belum sempat kita selesaikan tapi kita pengen menyelesaikan orang itu kagak ada. Nah mudah-mudahan dengan sebab kita istighfar dengan hal itu ya nanti kita akan dibebaskan dari dosa-dosa tersebut. Nah ini tabiatina namanya. Ya amin. Terimalah ya Allah. Istajib doa ana ya Allah. Itu namanya amin. Jadi kalau kita baca amin tuh Bapak Ibu, apa artinya amin? Itu isim fi'il amr. Ya, amin itu isim fi'il amr. Artinya apa? Istajib. Tuh, apa artinya istajib? Terimalah. Amin. Istajib doa ana ya Allah. Terimalah doa kami ya Allah. Dah selesai. Nanti baru tandihun. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultani. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik walakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.